Hai pemirsa, jumpa lagi dalam Jurnal Barata bersama saya, Angga Mardiansyah. Seperti yang kita ketahui, Tiongkok sudah menjadi pemimpin dunia dalam teknologi penting, mengalahkan negara-negara barat dalam perlombaan terobosan ilmiah dan penelitian. Lembaga think tank dari Australia, Institut Kebijakan Strategis Australia atau ASPI, melalui Critical Technology Tracker, menyebutkan ada sebanyak 37 dari 44 teknologi penting yang sudah dikuasai Tiongkok. Menurut ASPI, Tiongkok mendominasi di berbagai teknologi penting seperti pertahanan, ruang angkasa, robotika, energi, lingkungan, bioteknologi, kecerdasan buatan, material canggih, dan teknologi kuantum. Tidak hanya itu, beberapa bidang lain juga dikuasai Tiongkok seperti drone, machine learning, baterai listrik, energi nuklir, fotovoltaik, sensor kuantum, dan ekstraksi mineral kritis. Menurut ASPI, dominasi Tiongkok di berbagai bidang tersebut begitu mengakar sehingga terdapat 10 lembaga penelitian terkemuka dunia untuk teknologi tertentu berlokasi di negara tersebut. Berbeda jauh dengan Amerika Serikat. Menurut ASPI, Amerika Serikat hanya menguasai 7 dari 44 teknologi penting. Contohnya sistem peluncuran luar angkasa dan komputasi kuantum. Lantas nih, sudah sejauh mana keunggulan teknologi Tiongkok melampaui teknologi Amerika Serikat dan Barat? Sebelumnya, like, komen, dan subscribe dulu Jurnal Barata. Jurnal Barata. Ya, sejak tahun 2019, Tiongkok adalah penyumbang terbesar internasional paten teknologi. Di tahun itu pula, Tiongkok berhasil mengungguli Amerika Serikat sebagai sumber utama aplikasi paten internasional yang diajukan ke Organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Dunia atau WIPO dengan menyumbang 58.990 paten, sedangkan Amerika Serikat sebanyak 57.840 paten. Data ini telah membuktikan bahwa Tiongkok beralih dari sekedar peniru menjadi inovator teknologi. Jadi jelas ya, Tiongkok kini tidak lagi dapat diragukan dan diremehkan jika berkaitan dengan urusan teknologi. Lihat saja ya, bagaimana Tiongkok sudah membuat kita ternganga dengan setiap terobosan teknologi barunya. Bahkan Amerika Serikat yang menjadi negara adik kuasa pun ikut-ikutan ya ingin memiliki senjata canggih mereka, sebut saja misalnya seperti pesawat amfibi AG600. Jadi oleh karena itu berdasarkan fakta yang sudah saya sebutkan tadi nih, maka kita akan membahas beberapa contoh keunggulan teknologi Tiongkok yang membuat kita ternganga lagi dan makin ketinggalan jauh, bahkan telah melampaui teknologi negara-negara superpower dunia. Pertama, dalam dunia antariksa Tiongkok tentu tidak perlu diragukan lagi buktinya ya. Tiongkok pernah menghebohkan publik dengan satelit cermin raksasanya yang disebut satelit bulan buatan. Menurut Kepala Lembaga Penelitian Sains Chengdu Aerospace, Wu Chunfeng, bahwa bulan buatan tersebut memiliki cahaya 8 kali lebih terang dari bulan asli dan terlihat di seluruh Tiongkok. Cahaya yang dapat menggantikan lampu jalan ini dapat dikontrol jangkauan pencahayaannya dalam beberapa puluh kilometer. Bulan buatan ini juga mampu ya menerangi area hingga 80 km. Dengan berbagai pertimbangan, bulan buatan ini dinyatakan sangat berguna dalam efisiensi energi. Selain itu, sekalipun Tiongkok diblokade teknologinya oleh Amerika Serikat dan sekutunya terkait teknologi luar angkasa, nyatanya teknologi luar angkasa Tiongkok tetap melaju dengan cepat. Sebagai contoh, Tiongkok kini menjadi satu-satunya negara yang memiliki stasiun luar angkasa sendiri yang dinamakan Stasiun Luar Angkasa Tiangong Tiongkok. Sedangkan Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS adalah upaya gabungan antara Amerika Serikat, Rusia, Kanada, Jepang, dan Uni Eropa. Tiongkok juga adalah negara kedua setelah Amerika Serikat yang telah mengeksplorasi Mars yang dikenal dengan sebutan Zhurong, yakni rover pertama Tiongkok yang mendarat di planet lain ya. Ini adalah bagian dari misi Tianwen-1 ke planet Mars yang dilakukan oleh Administrasi Antariksa Nasional Tiongkok. Dan gak hanya itu, Tiongkok juga berharap menjadi negara pertama yang berhasil menggarap proyek ladang surya luar angkasa, yaitu sebuah satelit raksasa yang menangkap energi matahari dan dikirimkan ke bumi guna memenuhi kebutuhan energi. Jika proyek ini berhasil, maka terjadi lompatan besar untuk perkembangan teknologi di bidang energi terbarukan. Tiongkok juga
merupakan satu-satunya negara di dunia ini ya yang memiliki teleskop radio aperture spherical 500 meter atau FAST. Melalui teleskop ini ya, para pakar Tiongkok dapat menjangkau area luar angkasa yang dalam untuk menemukan kontak-kontak dengan kehidupan di sana. Kedua, dalam bidang energi terbarukan, Tiongkok adalah satu-satunya negara di dunia yang mengembangkan pertanian surya terapung untuk kebutuhan energi kota-kota yang berada di pantai. Tiongkok juga satu-satunya lagi-lagi ya, negara yang memiliki jalan raya dengan solar cell. Dengan demikian, mobil listrik dapat otomatis charge baterainya ya sambil berjalan, dan dengan cara ini pengguna mobil listrik tidak lagi perlu khawatir kehabisan energi. Ketiga, dalam bidang komputer, Tiongkok adalah negara di dunia yang memproduksi superkomputer terbanyak, mengalahkan Amerika Serikat yang merupakan negara pertama yang memamerkan superkomputer kepada dunia. Pada tahun 2016 lalu, komputer Sunway Taihulai berhasil menjadi super hebat di dunia. Dengan hanya menggunakan prosesor lokal, komputer ini mencapai 93 hingga 125 petaflops. Komputer super cepat ini dapat digunakan untuk memprediksi cuaca, mendesain senjata nuklir, hingga analisa titik pengeboran minyak bumi. Saat ini terdapat 500 superkomputer tercepat di dunia dan Tiongkok memiliki superkomputer sebanyak 206 unit. Sedangkan Amerika Serikat hanya membangun superkomputer sebanyak 124 unit dengan selisih sebanyak 82 unit ya dari Tiongkok artinya. Nah, yang keempat, dalam bidang militer, Tiongkok telah mengembangkan Chaihong, yakni drone pemburu teroris yang dilengkapi dengan rudal. Keistimewaan drone ini bisa membawa muatan hingga 1.200 kg, mengangkut 16 rudal udara ke darat, dan mampu menghantam target jarak jauh. Tiongkok juga diketahui telah mengembangkan Ultrafast, sebuah alat pencegat rudal, dan menurut perusahaan sains dan industri dirgantara Tiongkok atau CASIX, bahwasanya alat pencegat rudal ini bisa menghancurkan rudal 10 kali lebih cepat ya dari peluru. Rudal ini juga merupakan gabungan dari teknologi kedirgantaraan paling canggih yang pernah ada dan rumit untuk dikembangkan. Rudal yang bisa terbang dengan ketinggian 100 meter serta kecepatan 12.000 km per jam ini lebih cepat ya dari rudal Zircon yang pernah dikembangkan Rusia. Lalu yang kelima, sejak tahun 2011, para pakar teknologi di Tiongkok telah sukses mengembangkan sebuah metode konektivitas internet dengan nama Li-Fi yang akan menyaingi konektivitas internet milik Amerika Serikat ya, yaitu Wi-Fi. Yang hanya saja hingga saat ini Li-Fi belum dikembangkan untuk digunakan dalam koneksi yang berskala besar. Berbeda dengan Wi-Fi yang melakukan transfer data via frekuensi radio transmitter, Li-Fi ini akan mentransfer data via gelombang cahaya. Teknologi yang digadang-gadang akan menggantikan Wi-Fi ini memiliki kecepatan mencapai 150 megabit per detik serta berpotensi lebih hemat biaya. Itu penting banget. Ya, dengan semua keunggulan tadi ya, maka dapat dipastikan ke depan Tiongkok akan terus mempersiapkan diri untuk unggul tidak hanya dalam pengembangannya ya, dalam teknologi saat ini di hampir semua sektor, tetapi juga dalam teknologi masa depan yang belum ada. Lalu bagaimana dengan negara kita? Apa yang telah kita persiapkan untuk menyongsong perubahan di masa depan? Oke pemirsa, itu dia informasi yang dapat saya sampaikan dalam informasi teknologi kali ini. Saya Angga Mardiansyah, sampai jumpa lagi dalam Jurnal Barata selanjutnya. Demikian Jurnal Barata.